Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafita Eka Dewi. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang cara penggunaan aplikasi gudang Golden Swalayan yang saya buat dan sedikit memberitahu tentang sintak inti dari program saya. Sebelumnya kita jalankan terlebih dahulu aplikasi gudangnya ini yang server. Nah, di sini ketika pertama kali di run akan masuk ke halaman login. Di sini saya sudah mendefaultkan halamannya admin, usernya admin, passwordnya pun juga admin. Lalu kita masuk. Nah, akan ada peringatan seperti ini. Semisal kita salah memasukkan, sebelumnya kita logout terlebih dahulu. Semisal kita salah melakukan proses login, dia juga akan mengetahuinya. Nah, seperti ini jika salah loginnya. Kita login kembali dengan admin. Untuk admin di sini hanya satu orang, dan admin berhak untuk memasukkan data master, melakukan transaksi, mencetak laporan master barang atau supplier, dan mencetak laporan transaksi. Di sini ini untuk transaksi barang masuk, ini barang keluar, dan ini untuk melihat stok. Seperti ini. Ini barang masuk, ini barang keluar, dan ini stok barangnya. Dan di sini untuk daftar klien, kita mendaftarkan terlebih dahulu di sini dengan nantinya akan yang jadi login klien adalah nama klien atau nama pegawai dan PIN yang sudah random di sini. Semisal kita memasukkan master supplier. Di sini untuk nama supplier dan nomor telepon hanya digunakan untuk nama, begitupun pada label-label pada yang lainnya. Maksud saya di transaksi ataupun di data master barang, ketika ada tulisan nomor, maka yang harus diketikkan adalah angka. Jika kita mengetikkan huruf, maka dia tidak bisa. Lalu kita simpan di sini. Nah, proses simpan berhasil. Nah, di sini menambahkannya. Lalu kita keluar, kita isi barangnya. Lalu kita di sini menambahkan kategori. Kita mencari kategori baru di sini. Nah, ini kita juga bisa menambahkan di sini. Misalnya ketika ditambahkan, misalnya kita mau menambahkan, kita klik tambah di sini. Lalu misalnya kita tambahkan obat, lalu disimpan, maka secara langsung kategorinya masuk. Tapi seperti ini masuk ke kategori food. Kita double klik tabelnya, masuk ke sini, simpan, dan hasilnya akan ditampilkan di bawahnya. Terus untuk transaksi, kita lihat transaksinya, kita buat baru.
Nah, ini bisa mencari misalnya RA seperti ini. Nah, akan muncul ini. Atau EK. Misalnya EK, dia akan muncul dua-duanya tadi. Kita tinggal double kliknya. Terus di sini tanggalnya misalnya tanggal hari ini dan jumlahnya misalnya 500. Proses simpan berhasil. Nah, ketika di sini kita mau mengedit jumlahnya, misalnya kita tambahin 1, dia akan menambah tersendiri. Nah, seperti ini dia akan nambah. Terus untuk transaksi barang keluar, kita klik tambah ini dulu, lalu tambah di sini. Nah, di sini misalnya kita masukkan ini, jumlah misalnya 200, tanggal keluar hari ini. Di sini ada pilihan display atau retur. Misalnya retur ini untuk kita kembalikan ke suppliernya karena misalnya barangnya rusak atau apa. Kalau display ini kita bawa ke tokonya untuk dijual. Lalu simpan. Nah, di view all ini kita bisa melihat untuk daftar barang yang keluar, baik yang di display atau di retur. Di sini hanya untuk melihat saja. Terus untuk laporan di sini saya menggunakan Jasper Report. Jika diklik dia akan muncul Jasper View. Nah, dia akan muncul seperti ini dan bisa disimpan dalam bentuk PDF atau langsung bisa di print. Ketika kita nggak mau menampilkan tapi langsung mau mencetak, kita bisa dicetak dari sini. Untuk bantuan ini tombol bantuan apa aja yang bisa digunakan di aplikasi ini. Dan selanjutnya ini tombol tentang. Nah, itu tadi untuk adminnya. Sekarang untuk itu tadi untuk servernya, sekarang untuk kliennya. Untuk kliennya sama saja, tapi di sini menggunakan nama dan PIN yang tadi sudah didaftar pada server. Kita masuk. Nah, seperti ini. Di sini hanya ada menu logout, keluar, transaksi barang masuk, barang keluar, laporan transaksi, dan bantuan. Untuk klien tidak bisa memasukkan daftar barang atau daftar supplier. Dia hanya bisa melakukan transaksi dan mencetak laporan bagian transaksinya. Saya akan menunjukkan bagian edit, simpan, edit, delete, dan bagian cari yang saya gunakan pada aplikasi ini. Nah, di sini pada button simpan ini kita double klik aja untuk melihatnya. Nah, dia di sini adalah prosesnya ambil data, cek file, simpan, dan set awal. Di sini dia ngambil dari atas yang sudah saya definisikan. Oh, maaf, di bawah. Di atas. Nah, di sini ada beberapa fungsi untuk mengambil datanya untuk dimasukkan ke dalam database-nya.
Sebelumnya koneksi database-nya kita panggil terlebih dahulu di sini. Lalu kita bawa ke bawahnya. Nah, di sini. Ambil data ini, yang diambil adalah ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Karena tadi yang ditampilkan juga nomor supplier, nama, alamat, dan nomor teleponnya. Lalu untuk set awal kita gunakan untuk menghapus atau mendefaultkan dia jadi kosong. Untuk check file ini kita gunakan untuk digunakan untuk menampilkan peringatan apabila data yang diisi kurang lengkap. Dan di sini proses simpannya kita masuk ke koneksinya atau open koneksi, lalu insert into supplier, value, ID supplier, nama supplier, dan alamat supplier. Begitupun untuk proses ubahnya, dia juga sama, tapi di sini menggunakan update supplier, set nama supplier, alamat, where ID supplier. Dan untuk hapusnya juga sama, tapi di sini menggunakan delete from supplier, where ID supplier, txt nama supplier, get tag di sini. TXT nama supplier ada di sini. Dan selanjutnya tinggal memanggil bagian-bagiannya sudah didefinisikan di atas tadi. Untuk button hapus, kita menggunakan konfirmasi hapus, apakah yakin untuk menghapus, lalu dihapus, lalu kembali ke set awal atau defaultnya. Untuk button ubah, kita menggunakan ambil data, check file, diubah, lalu di set awal. Untuk simpan juga sama, kita ambil datanya dulu, lalu check file, simpan, lalu kembali ke set awal. Untuk proses menampilkannya, kita menggunakan langsung pada tabelnya seperti ini. String ID supplier, T supplier, ini adalah tabel suppliernya. Dan di sini ini untuk double klik pada tabelnya biar bisa muncul kepada tag file yang ada pada from tersebut. Nanti di sini di double klik langsung menuju ke sini. Dan untuk title-nya ini didefinisikan di sini sesuai dengan database-nya. Nah, didefinisikan di sini. Untuk kliennya sama, bedanya hanya nggak ada data masternya. Nah, demikian penjelasan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafita Eka Dewi. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang cara penggunaan aplikasi gudang Golden Swalayan yang saya buat, dan sedikit memberitahu tentang sintak inti dari program saya. Sebelumnya kita jalankan terlebih dahulu aplikasi gudangnya ini yang server. Nah, di sini ketika pertama kali di run akan masuk ke halaman login. Di sini saya sudah mendefaultkan halamannya admin, usernya admin, passwordnya pun juga admin. Lalu kita masuk. Nah, akan ada peringatan seperti ini. Semisal kita salah memasukkan
Sebelumnya kita logout terlebih dahulu. Semisal kita salah melakukan proses login, dia juga akan mengetahuinya. Nah, seperti ini jika salah loginnya. Kita login kembali dengan admin. Untuk admin di sini hanya satu orang, dan admin berhak untuk memasukkan data master, melakukan transaksi, mencetak laporan master barang atau supplier, dan mencetak laporan transaksi. Di sini ini untuk transaksi barang masuk, ini barang keluar, dan ini untuk melihat stok. Seperti ini. Ini barang masuk, ini barang keluar, dan ini stok barangnya. Dan di sini untuk daftar klien, kita mendaftarkan terlebih dahulu di sini dengan nantinya akan yang jadi login klien adalah nama klien atau nama pegawai dan PIN yang sudah random di sini. Semisal kita memasukkan master supplier. Di sini untuk nama supplier dan nomor telepon hanya digunakan untuk nama, begitupun pada label-label pada yang lainnya. Maksud saya di transaksi ataupun di data master barang, ketika ada tulisan nomor, maka yang harus diketikkan adalah angka. Jika kita mengetikkan huruf, maka dia tidak bisa. Lalu kita simpan di sini. Nah, proses simpan berhasil. Nah, di sini menambahkannya. Lalu kita keluar, kita isi barangnya. Lalu kita di sini menambahkan kategori. Kita mencari kategori baru di sini. Nah, ini kita juga bisa menambahkan di sini. Misalnya ketika ditambahkan, misalnya kita mau menambahkan, kita klik tambah di sini. Lalu misalnya kita tambahkan obat, lalu disimpan, maka secara langsung kategorinya masuk. Tapi seperti ini masuk ke kategori food. Kita double klik tabelnya, masuk ke sini, simpan, dan hasilnya akan ditampilkan di bawahnya. Terus untuk transaksi, kita lihat transaksinya, kita buat baru. Nah, ini bisa mencari misalnya RA seperti ini. Nah, akan muncul ini. Atau EK. Misalnya EK, dia akan muncul dua-duanya tadi. Kita tinggal double kliknya. Terus di sini tanggalnya misalnya tanggal hari ini. Dan jumlahnya misalnya 500. Proses simpan berhasil. Nah, ketika di sini kita mau mengedit jumlahnya, misalnya kita tambahin 1, dia akan menambah tersendiri. Nah, seperti ini dia akan nambah. Terus untuk transaksi barang keluar, kita klik tambah ini dulu, lalu tambah di sini. Nah,
Di sini misalnya kita masukkan ini, jumlah misalnya 200, tanggal keluar hari ini. Di sini ada pilihan display atau retur. Misalnya retur ini untuk kita kembalikan ke suppliernya karena misalnya barangnya rusak atau apa. Kalau display ini kita bawa ke tokonya untuk dijual. Lalu simpan. Nah, di view all ini kita bisa melihat untuk daftar barang yang keluar, baik yang di display atau di retur. Di sini hanya untuk melihat saja. Terus untuk laporan di sini saya menggunakan Jasper Report. Jika diklik dia akan muncul Jasper View. Nah, dia akan muncul seperti ini dan bisa disimpan dalam bentuk PDF atau langsung bisa di print. Ketika kita nggak mau menampilkan tapi langsung mau mencetak, kita bisa dicetak dari sini. Untuk bantuan ini tombol bantuan apa aja yang bisa digunakan di aplikasi ini. Dan selanjutnya ini tombol tentang. Nah, itu tadi untuk adminnya. Sekarang untuk itu tadi untuk servernya, sekarang untuk kliennya. Untuk kliennya sama saja, tapi di sini menggunakan nama dan PIN yang tadi sudah didaftar pada server. Kita masuk. Nah, seperti ini. Di sini hanya ada menu logout, keluar, transaksi barang masuk, barang keluar, laporan transaksi, dan bantuan. Untuk klien tidak bisa memasukkan daftar barang atau daftar supplier. Dia hanya bisa melakukan transaksi dan mencetak laporan bagian transaksinya. Saya akan menunjukkan bagian edit, simpan, edit, delete, dan bagian cari yang saya gunakan pada aplikasi ini. Nah, di sini pada button simpan ini kita double klik aja untuk melihatnya. Nah, dia di sini adalah prosesnya ambil data, cek file, simpan, dan set awal. Di sini dia ngambil dari atas yang sudah saya definisikan. Oh, maaf, di bawah. Di atas. Nah, di sini ada beberapa fungsi untuk mengambil datanya, untuk dimasukkan ke dalam database-nya. Sebelumnya koneksi database-nya kita panggil terlebih dahulu di sini. Lalu kita bawa ke bawahnya. Nah, di sini ambil data ini yang diambil adalah ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Karena tadi yang ditampilkan juga nomor supplier, nama, alamat, dan nomor teleponnya. Lalu untuk set awal kita gunakan untuk menghapus atau mendefaultkan dia jadi kosong. Untuk check file ini kita gunakan untuk digunakan untuk menampilkan peringatan apabila data yang diisi kurang lengkap. Dan di sini proses simpannya kita masuk ke koneksinya atau open koneksi,
Lalu insert into supplier value ID supplier, nama supplier, dan alamat supplier. Begitupun untuk proses ubahnya, dia juga sama, tapi di sini menggunakan update supplier, set nama supplier, alamat where ID supplier. Dan untuk hapusnya juga sama, tapi di sini menggunakan delete from supplier where ID supplier, txt nama supplier get tag di sini. Txt nama supplier ada di sini. Dan selanjutnya tinggal memanggil bagian-bagiannya sudah didefinisikan di atas tadi. Untuk button hapus, kita menggunakan konfirmasi hapus, apakah yakin untuk menghapus, lalu dihapus, lalu kembali ke set awal atau defaultnya. Untuk button ubah, kita menggunakan ambil data, cek file, diubah, lalu di set awal. Untuk simpan juga sama, kita ambil datanya dulu, lalu cek file, simpan, lalu kembali ke set awal. Untuk proses menampilkannya, kita menggunakan langsung pada tabelnya seperti ini. String ID supplier, T supplier, ini adalah tabel suppliernya. Dan di sini ini untuk double klik pada tabelnya biar bisa muncul kepada tag file yang ada pada from tersebut. Nanti di sini di double klik langsung menuju ke sini. Dan untuk title-nya ini didefinisikan di sini sesuai dengan database-nya. Nah, didefinisikan di sini. Untuk kliennya sama, bedanya hanya nggak ada data masternya. Nah, demikian penjelasan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.